Kembali lagi di channel Om Thomas, guys. Oke, kita langsung aja nih lihat videonya ya, guys ya. Presiden Republik Indonesia adalah pelaku kejahatan kemanusiaan di atas tanah Papua. Presiden tidak bisa mengklaim bahwa Papua harus penanaman sawit, tidak bisa, karena Papua bukan tanah kosong. Papua ada pemiliknya, ada hak wilayah masyarakat adat. Tanah Papua bukan tanah milik pemerintah. Tanah Papua adalah pemilik hak wilayah adat suku. Jadi presiden tidak bisa mengklaim bahwa Papua bisa tanam sawit. Saya mau sampaikan kepada pemerintah daerah hari ini, borduis lokal yang memperjuangkan kepentingan Jakarta. Stop. Berpikir sebagai orang Papua. Jangan berpikir hari ini makan, minum, hari ini kau punya jabatan 5 tahun yang diberikan. Jangan. Tapi kau berpikir untuk ke depan anak cucu. Ke depan kehidupannya seperti apa. Kita kalau berpikir hari ini, tapi 10-20 tahun kemudian, apa yang kita akan dapat? Seperti musibah yang terjadi di Aceh. Kita bisa lihat itu. Karena penjajah akan melakukan seperti itu. Karena di Papua ini kita minta merdeka dan penjajah akan kuras. Dan dampaknya apa? Masyarakat yang akan rugi. Pejabat Papua bisa lihat itu. Gelondongan kayu yang berhamburan di Aceh itu. Bisa lihat itu dampaknya. Jadi stop. Pejabat Papua jadi mafia tanah. Stop. Sebelum masuk tahun baru ini, kamu sebagai laki-laki Papua, kamu sebagai orang Papua, kamu sadar akan pentingnya lindungi hutang dari mafia tanah. Salam waras. May God bless you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Beberapa waktu yang lalu saya bikin konten, bikin video tentang pintu masuk agar si presiden bekas sudah tapi belum ini bisa diadili. Pintu masuknya dari mana? Dari kasus ijazah palsu yang memang itu benar-benar palsu, 1000% palsu. Indikasinya apa? Si presiden bekas sudah tapi belum ini, Raja Ngibul yang sedang diasap sekarang ini, mukanya gelodok itu, merotol itu, tidak pernah mau menghadiri sidang, tidak pernah berani menghadiri sidang dengan berbagai alasan, dengan berbagai alibi. Yang terakhir dia saat minggat ke Singapura, yang katanya diundang oleh Bloomberg waktu itu. Kenapa saya juga bersemangat menyemangati Dr. Tifa, Pak Roy Suryo, Pak Rismon, dan teman-teman ini selalu membongkar tentang keabsahan ijazah Jokowi. Ini memang orang-orang ini betul-betul bajingan ini. Bajingan yang tolol. Salah satu kebajingannya si presiden bekas ini. Ini videonya. Pada sore hari ini kita akan meresmikan 5 bandara. Di tahun 2018 dia meresmikan sebuah bandara di Morowali. Saya tidak perlu panjang lebar untuk menceritakan hal itu, apa yang akan terjadi, apa risiko yang bisa terjadi dengan pola-pola atau tipe bandara seperti ini yang tidak bisa diakses, tidak bisa diawasi oleh negara. Dan ini juga yang akan terjadi di PIK 2 ini. Ini belum terbongkar ini baru sebagian kecil aja mungkin di Morowali ini. Nanti akan banyak kedok-kedok dari si bajingan tolol ini akan dibongkar. Oleh karena itu, saya sampai kapanpun akan selalu menyemangati Dr. Tifa, Pak Rismon, Pak Roy Suryo untuk membongkar ijazah palsu yang menjadi pintu masuk agar presiden bekas sudah tapi belum bajingan tolol ini diadili. Seperti itu. Terakhir.
Dari semua mantan presiden Indonesia, cuma Jokowi doang yang rumahnya paling gede. Hebat gak tuh? Yang bikin tambah amazing lagi adalah semua biaya operasionalnya mulai dari air, listrik, telepon, paket mobil berikut supirnya, dan masih banyak lagi. Oh, sama biaya pengamanannya itu dibiayain pakai duit kita loh. Nah, prediksi gue, itu rumah bakalan jadi tempat untuk kumpul-kumpul, makan-makan, dan pesta-pestanya para termul. Yang tentunya pas lagi acara sama para termul itu, dari mulai listrik, pengamanan, dan segala macam kebutuhan acara itu dibayarnya juga pakai duit lu semua. Rela nggak lo? Apa lo? Bapak dulu kuliah di mana sih? Bagus pertanyaannya. Dulu S1 ke S1? S1 saya kuliah di Gajah Mada. Wow. UGM. Oh, kampusnya Pak Jokowi. Gitu. Ijazahnya? Ya enggak cukup. Ini HP dijambret, wisatawan dijambret guys di Bali nih. Satu-satunya yang bikin Bali. Melihat caption di belakang saya ini, itu memang ada relevansi dengan video yang nanti saya sisipkan. Ya, mungkin merasa lucu atau seperti apa, padahal kan tidak lucu sama sekali. Dia ketawa juga tidak ngerti apa yang diketawakan, juga tidak ngerti. Penasaran videonya? Nih. Lu masa aku dipasangi karo PSI? PSI ki sapa? PSI adalah partai politik yang sekarang didukung full sama Pak Jokowi. Dan Pak Jokowi juga prediksi PSI bakal jadi partai kuat di tahun 2034. Ini yang bikin heboh. PSI mengganti logonya menjadi logo gajah. Kata Barisan Sakit Hati, logo gajah ini singkatan dari nggak ada ijazah. Itu kan sebenarnya omongan orang-orang yang sama kayak omongan saya kemarin atau konten saya kemarin. Kalau orang yang percaya ijazah Pak Jokowi itu palsu, SDM-nya bisa dipertanyakan. Di bawah 70 mungkin. Padahal gajah adalah hewan yang bijaksana, lembut, dan teguh. Jadi logo gajah yang ada di partai PSI itu menyimbolkan kebijaksanaan, kekuatan, dan kecerdasan. Terakhir, gajah di tahun 2029 bakal jadi lawan yang diperhitungkan sama banteng. Sepertinya dia menjawab komentar dari Pak Ganjar Pranowo. Ya memang kalau Pak Ganjar itu menanyakan PSI itu siapa? Ya PSI itu siapa? Karena bagi saya PSI itu hanya partai kecil, partai 0, yang digotong oleh Jokowi dengan semua sumber daya Jokowi saat berkuasa, nggak mampu lolos Senayan. Ya, dicatat ya. Dan dia tadi ngomong lambang PSI yang menurutnya itu gajah. Menurut saya bukan gajah, itu semacam tapir. Jadi menggambarkan planga-plongo, dungu, seperti ketua umumnya itu. Coba saya tanya, apa kemampuan ketua umum PSI itu coba? Dia ngurus sempaknya aja nggak bisa tuh. Sempaknya yang ketinggalan di rumah pacarnya itu loh, yang dihamili itu ditinggal pergi itu loh. Nggak mampu klarifikasi sampai sekarang. Dia membesarkan partai, menjadi ketua umum partai dari ngumpulin uang-uang upeti dari pejabat-pejabat. Itu diakui sendiri loh oleh Kaisang di sebuah podcast. Yang terakhir saya melihat Pak Abdullah Mahua itu mengatakan Kaisang menerima dana 5 triliun dari seorang pengusaha di Kalimantan. Dan terus yang kalian banggakan dari PSI itu apa coba? Apa? Gak ada kan? Loh saya jujur loh, nggak pakai ketawa-ketawa loh. Tapi kali ini saya ketawa. Kebetulan banget Fiti bocah ini lewat di beranda. Udah lama saya sebenarnya mikir, kemana sih bocah ini? Karena terakhir saya melihat tuh sowan di tempatnya Jokowi. Ya nggak tahu tujuannya, mungkin biar dikasih kaos, dikasih beras, atau dikasih duit receh beberapa lembar puluhan ribu, saya nggak tahu ya. Tanya dia sendiri dong motivasinya ke rumah Jokowi mau ngapain. Lah barusan saya lihat videonya ini. Ini orang justru sibuk kampanye, safari politik di tempat bencana lagi. Ya Allah, bener-bener nil empati sekali ya Anda. Gue tuh bener-bener miris ya melihat politikus satu ini. Di tengah-tengah bencana yang melanda Sumatera, ini orang malah sibuk launching ormas buat 2029. Dan
Dan di saat para warga, relawan, pemerintah sedang bekerja keras, gotong royong supaya Sumatera ini cepat pulih, ini orang justru sibuk kampanye, safari politik di tempat bencana lagi. Ya Allah, bener-bener nil empati sekali ya Anda. Anda, nggak pendukung-pendukung Anda nih sama aja. Mendingan ya kalian ini sana kampanye dan pilpres di Papua Nugini, ya kan? Dia tuh ngomongin Pak Anies, katanya berkampanye di tempat bencana. Saran saya ya, kalau kamu tidak bisa berbuat apa-apa, kalau kamu tidak bisa membantu apa-apa, mendingan kamu diem. Kamu diem dan tidak bikin malu dirimu sendiri. Saya khawatir waktu kamu ngomong ini otakmu udah melorot di selangkangan itu. Sehingga apa yang kamu lihat terhadap orang yang tidak kamu sukai itu selalu negatif, selalu kamu hubungkan dengan kampanye. Datang ke Sumatera, siapapun itu, tidak harus berapa besar yang kamu berikan ke Sumatera. Terutama seorang tokoh seperti Pak Anies, mungkin kehadiran di sana untuk membangkitkan, untuk memulihkan kondisi psikologi warga Sumatera. Yang mungkin waktu itu banyak yang memilih Pak Anies. Jadi mungkin pikiran Pak Anies dengan datang ke sana bisa membangkitkan semangat mereka lagi yang sudah kehilangan rumah, keluarga, harta benda. Nah terus yang kamu lakukan apa coba? Yang dilakukan Jokowi apa? Yang dilakukan keluarga Jokowi apa? Termasuk anaknya yang jadi ketua partai itu loh. Partai PSI. Apa yang dilakukan di Sumatera coba? Sekali lagi, kalau kamu tidak bisa memberi apa-apa, mendingan diam. Seperti itu. Beberapa hari kemarin sempat viral kan, aktris ini yang katanya aktris bokep asal Inggris ini melecehkan bendera merah putih. Saya juga sempat marah lihat videonya itu, sempat marah. Tapi terus saya ingat, kenapa saya harus marah? Sementara yang kita lihat saat ini, yang terjadi saat ini, sebenarnya negara kita sendiri itu melakukan pelecehan lebih dari aktris Inggris ini. Banyak tuh indikasinya. Dari dibangunnya Big 2, bandara di Morowali, terus banyaknya warga Cina yang sekarang bermukim di Indonesia, itu sebenarnya pelecehan yang sangat luar biasa, melebihi yang dilakukan oleh aktris Inggris ini. Presiden lansia ini mengatakan haram kau masuk Indonesia lagi. Kayaknya ya dia sudah muak juga masuk Indonesia. Ngapain? Aktris-aktris, orang-orang terkenal itu masuk ke Indonesia mau ngapain? Karena isinya di Indonesia itu baik dari aparat, pejabat, kebanyakan para bajingan. Ingat, kebanyakan itu tidak semua, tapi banyak, itu loh maksudnya. Banyak kan video-video aparat-aparat ini dengan kekuasaan yang diamanahkan, mereka menjerat, menjebak warga negara asing, warga negara sendiri. Itu kok kalian, terutama Presiden lansia ini pura-pura marah. Jangan pikun. Oke. Jadi dunia berpolitik kan ini semakin panas di awal tahun 2026 ini ya. Masih terus bergulir, masih terus digoreng-goreng ya guys ya. Ya kita setidaknya bisa menyikapi semuanya dengan hati dingin ya. Dan juga aku berharap semoga Indonesia ini bisa lebih baik lah dari tahun 2025 ya. By the way, terima kasih yang sudah menonton video Om Thomas dari awal sampai selesai. Salam sehat, sukses, bahagia ya. Kita tetap semangat guys. Semongko.